setiap doa, zikir, ibadah yang Anda kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala butuh satu pondasi dasar agar memiliki efek, baik mendapatkan pahala juga ada efek ya terhadap target Anda, yaitu keyakinan. Ya, keyakinan. Nabi SAW mengatakan, "Ud'u rabbakum muqinuna bil ijabah fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil," atau kama qala Nabi SAW. Artinya, berdoalah kalian, berzikir kepada Tuhan kalian, melakukan ibadah-ibadah semua itu dengan penuh keyakinan, karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Dan makna doa sini bisa bermakna ibadah, ya. Oleh karena itu kita harus lebih hati-hati dalam masalah ini. Jangan menganggap remeh walaupun doa itu mudah, tapi bagaimana kita mempraktikkan dengan penuh keyakinan. Dan di sini diangkat oleh beliau sebuah doa saja, yaitu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang ar-rajim. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terkutuk. Ya, tapi kalau kita ngambil letter-letternya bahasa ini, rajim dari kata-kata rajam yang berarti dirajam, dilempar. Kalau di hukuman orang berzina dilempar dengan batu. Kalau di alam syaitan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mulk, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir." Ya. Ini kurang lebih di ayat kelimanya ya, seingat saya. Dan kami telah hiasi langit bumi ini dengan bintang-bintang dan kami jadikannya sebagai rujuman lisyayatin, untuk menjadi bahan ya untuk merajam syaitan-syaitan itu. Dan kami menjanjikan untuk mengancam mereka dengan siksa api neraka. Baik, jadi kita kalau membaca ini, Anda membaca dengan benar nggak sih A'udzubillahi minasyaitonir rajim bisa mengusir syaitan atau menghilangkan was-was, maka tidak terjadi. Efeknya tidak ada. Tapi kalau Anda ikuti dengan keyakinan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan meyakini apa yang Anda ucapkan ini, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala pasti akan hilang. Lalu di sini dikatakan, lalu meludahlah ke sebelah kiri Anda sebanyak 3 kali. Ya, artinya meludah sini meniup ya, dengan sedikit ada ludahnya. Misal contoh, mohon maaf, ya, jadi bukan meludah besar, tapi tetap kepala Anda, kalau Anda lagi sholat, mata Anda di tempat sujud, kalau Anda merasa bacaan Anda terganggu, konsentrasi Anda terganggu, berarti dari syaitan. Dan ini salah satu cara yang paling efektif untuk mengetahui ternyata mereka ada dan mengganggu kita, ya. Maka kita membaca dengan tulus A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu meniup sambil sedikit ada ludahnya ke sebelah kiri, ya, kurang lebih seperti itu, dengan penuh keyakinan. Sekali lagi, kalau Anda tidak yakin tidak berefek, ya. Ada putut nomor 170, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 4 halaman 1729 dari hadis Utsman bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku melakukan atau membacanya maka Allah menghilangkan was-was tersebut dari diriku. Jadi Utsman bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau teman-teman sekalian datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku terganggu dalam sholatku. Maksudnya seperti yang umumnya terjadi pada kita. Kadang-kadang baca konsentrasi, kadang-kadang menghayal. Gitu. Bahkan ada orang yang jauh sekali. Apa yang terjadi? Mereka sampai pada tingkat melupakan jumlah rakaatnya. Ya. Nah, dalam riwayat ini, Nabi SAW waktu Utsman mengeluhkan permasalahan tersebut mengatakan itu golongan syaitan yang bernama khinzib atau khanzab, ya, yang memang mengganggu orang kalau sedang sholat. Dia akan mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu, sampai seseorang di antara kalian tidak mengingat lagi jumlah rakaatnya berapa, ya, berapa rakaat yang dia sudah kerjakan. Kalau datang kepadamu, ucapkanlah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu meniup ke sebelah kiri 3 kali dengan sedikit ada ludahnya tadi. Dan kata Utsman radhiyallahu anhu, pada saat aku mengamalkan itu, tidak ada lagi was-was itu yang datang. Nah, di sini teman-teman sekalian, kita kembali dulu ke judul, ya. Dari judul, ya, doa menghilangkan was-was dalam sholat. Kita akan bicara nanti panjang lebar tentang was-was insya Allah, atau sesuatu yang membuat orang bimbang dan ragu, ya. Secara khusus dibahas dalam sholat. Ini tadi hadis Utsman radhiyallahu anhu, dan juga saat membaca Al-Quran. Seringkali datang was-was. Ya, jenis-jenis was-wasnya beda-beda. Ada was-was syaitan pada saat baru mau memulai melakukan ibadah,
sholat kah, zikir kah, doa kah, baca Quran kah, atau apa saja, supaya Anda malas melakukannya. Itu was-was yang pertama yang ditanamkan oleh syaitan. Ragu-ragu, kayaknya nanti aja deh, tunda, atau ya sudahlah, ya seperti gitu. Jadi Anda malas. Maka cara efektif, lawan. Ya, kalau Anda sedang diserang, cara terbaik pertahanan adalah menyerang balik. Begitu yang terbaik dalam ilmu bela diri. Begitu juga dengan menghadapi syaitan. Pada saat Anda sedang diserang dengan bisikan-bisikan agar Anda malas beribadah, malas memulainya, maka lawan. Justru Anda lakukan pada saat itu. Ambil Al-Quran, baca. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda langsung zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah Akbar. Anda lanjutkan zikir Anda. Wirid yang biasa Anda lakukan. Istighfarkah, salawatkah kepada Nabi SAW. Anda langsung berdoa. Angkat tangan ke langit. Justru pada saat ada was-was datang, antara azan dan iqamah ada kesempatan Anda berdoa. Syaitan bisikin, nanti aja, masih panjang waktunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung Anda baca pada saat itu. Anda mau sholat, malas, mau sholat duha, mau sholat apa saja, langsung Anda mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu Anda sholat, kerjakan ibadah tersebut. Ya, itu sebelum Anda kerjakan. Was-was yang datang pada saat Anda kerjakan, karena syaitan tidak bisa menjelma depan Anda lalu mencekik Anda, melarang Anda sholat misalnya, atau melarang Anda bersedekah, atau berzikir, atau berdoa. Syaitan tidak bisa lakukan itu. Dia hanya bisa membisikkan, menanamkan was-was tadi. Ya, bisikan-bisikan yang membuat Anda ragu untuk melakukannya, atau malas melakukannya. Nah, di saat Anda melawan itu, Anda tetap melakukan sholat, Anda tetap zikir, Anda tetap bersedekah, Anda tetap haji dan umroh, Anda tetap bakti sama orang tua, Anda tetap berdoa antara azan dan iqamah, dan seterusnya. Maka ada tahap was-was setelahnya, yaitu was-was yang datang membuat Anda jadi tidak konsentrasi. Nah, ini yang terjadi pada riwayat Utsman radhiyallahu anhu. Karena beliau tetap sholat, akhirnya was-wasnya datang. Was-was di sini berarti datang bisikan-bisikan dari syaitan untuk membuat Anda tidak konsentrasi. Nah, di saat itu sama jawabannya. Anda lawan, justru Anda konsentrasikan. Anda harus tanamkan dalam diri Anda perasaan menyesal kalau sampai ada bacaan ataupun gerakan yang Anda tidak hadir dalam sholat itu. Karena pada saat Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Anda hadir nih. Begitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, syaitan bisikin, ingatin pekerjaan, ingatin untung perusahaan, ingatin permasalahan, ingatin pertengkaran dengan orang, ingatin romantis dengan pasangan, dan segala macam. Maka Anda kadang-kadang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah setengah konsentrasinya. Ihdinas siratal mustaqim, mungkin Anda sudah terbawa dengan arus bisikan tersebut. Nah, di sini, di saat awal datang itu, maka Anda harus segera melawannya. Lawan dengan sederhana, tolak saja. Tetap, bahkan saya sering bahasakan dalam cara pada saat berbagi cara khusyuk dalam sholat, walaupun sholat sir, kecilin suara, Anda dianjurkan tetap mengeluarkan suara. Sir artinya mengeluarkan suara. Ya, bukan menghilangkan suara sholat duhur dan asar misalnya. Tetap Anda baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang Anda dengar, jangan ganggu orang di sebelah. Itu namanya sholat sir, kecilin suara. Bukan hilangin suara. Anda hilangin suara, ya. Plus lagi Anda melanggar sunnah Nabi yang lain. Nabi SAW memerintahkan agar mata melihat ke tempat sujud. Kata Nabi SAW, Allah akan terus memandang wajah seorang hamba selama matanya ke tempat sujudnya. Tapi Anda tentang itu, bisikan syaitan, was-wasnya, Anda tutup mata. Sudah baca dalam hati, tutup mata. Gelap lagi, dingin lagi, Anda bisa tidur. Ya, dengan sangat mudah Anda dikalahkan oleh syaitan. Mirip sama musuh Anda. Ya. Apa yang terjadi? Di saat musuh membisikkan Anda, mengelus Anda, ya, melalaikan Anda, lalu Anda tidur, Anda dengan mudah dibunuh oleh dia. Ibaratnya begini, pada saat kita menghadapi syaitan, kita lagi dengan alat perang kita, pedang, perisai, segala macam, ingin duel. Ya, dia pun sudah seperti itu. Apa yang harus terjadi? Anda serang dia. Bagaimana menyerang syaitan? Dengan memperbanyak ibadah, memperdalam ilmu agama. Itu adalah Anda sedang menyerang syaitan. Karena Anda makin faham agama, Anda jadi makin jauh dari gangguan-gangguan dia. Anda makin kuat bentengnya. Ilmu agama, iman, itu semua amal soleh yang Anda kerjakan, sibuk. Pokoknya Anda paksakan diri dalam hal itu, maka membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu berarti Anda menyerang dia. Atau kalau Anda vakum, maka minimal Anda menangkis, gitu kan? Anda menangkis dengan cara misalnya Anda menolak, ya. Pada saat dia bisikan atau diajak, Anda menolak itu. Anda menolak itu, ya.
Karena dengan Anda menolak itu, maka secara otomatis ya Anda akan aman. Anda nolak, walaupun ada was-wasnya datang, tapi awal saja. Ya. Tetapi hanya awal saja. Nah, ini poin yang perlu untuk digaris bawahi ya. Kemudian teman-teman sekalian, kalau Anda sudah berhasil tidak memberikan kesempatan pada syaitan di saat Anda sholat, tetap Anda merasa rugi nih, kalau seandainya bacaan atau gerakan saya ada yang hilang, maka nanti di hari kiamat saya akan terima pahala yang kurang, maka dengan sendirinya Anda akan lebih hati-hati dan Anda akan lebih konsentrasi dalam mengerjakan ibadah tersebut. Anda coba praktikin pelan-pelan insya Allah, maka Anda akan lihatkan atau menemukan hasilnya. Nah, ini dalam sholat. Begitu juga dalam ibadah yang lain, semuanya sama. Bersedekah, awal mau kerjakan, dibisikin supaya jangan lakukan. Pada saat Anda sudah kerjakan, dibuat was-was Anda. Pada saat Anda sudah tetap, saya mau sedekah. Ya. Di saat Anda pegang uang, maka syaitan akan membisikkan Anda. Di saat Anda punya 50 ribu atau 100 ribu, syaitan akan mengatakan 50 ribu aja deh. Kalau lebih kecil. Anda tetap sedekah, tapi jumlahnya jadi kecil. Itu juga termasuk was-was. Justru saat itu lawan, keluarkan yang 100 ribu. Ya. Nah, itu resep yang sederhana untuk menghilangkan was-was ini. Dalam semua ibadah, termasuk sekarang misalnya kami lagi umrah atau haji. Berapa banyak orang yang punya kemampuan, ada waktu, ada harta, ada kesehatan, tapi nggak mau berangkat. Alasannya pandemi. Apa yang mau ditunggu? Kalau Anda pergi umrah dan haji di masa pandemi seperti ini, pahalanya akan beda dibandingkan Anda umrah dan haji di masa tidak ada pandemi. Karena cobaannya lebih berat. Ya, kata Nabi SAW, Inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Besarnya balasan pahala sesuai dengan besarnya kadar cobaan. Gitu kan? Beda pahalanya orang yang sholat subuh di Indonesia, yang gerimis sedikit masih bisa pakai payung, dengan orang di Rusia yang minus 10, minus 20, salju, tapi mereka pergi ke masjid. Beda pahalanya, karena lebih besar cobaannya. Ya. Beda pahalanya di saat Anda meninggalkan zina, riba, dengan sendirinya Anda mau tinggalkan, tidak ada godaannya. Dengan orang yang sedang digoda oleh lawan jenisnya, orang yang sedang ada penawaran besar dengan riba, tapi dia tolak, di sini lebih besar pahalanya. Nah, ini poin juga yang perlu digarisbawahi insya Allah. Dan agar Anda bisa insya Allah meninggalkan semua ini, Anda akan kita sebutkan di kiat-kiat untuk menghilangkan was-was tersebut. Kita langsung masuk dulu ke poin ke-43, bab ke-43, yaitu doa menghadapi perkara sulit. Bisa kita jadikan doa ini dalam semua perkara sulit atau juga perkara seperti ini. Apapun sifatnya teman-teman sekalian, mudah atau sulitnya, ya, ringan bagi Anda. Maksudnya sulitnya bisa Anda tangani atau Anda sulit menanganinya, tetap Anda baca doa ini. Di antaranya juga misalnya sudah bertahun-tahun Anda tidak bisa konsentrasi sholat, Anda selalu titipkan dalam doa Anda apa yang kita akan bacakan di bab ke-43 ini, yaitu doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idha syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Mudah untuk sembuh dari penyakit, mudah untuk konsentrasi dalam sholat, mudah untuk melaksanakan ibadah. Ini semua sama. Mudah untuk meninggalkan dosa-dosa. Ya. Kita minta itu. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang telah Engkau jadikan mudah, dan Engkau kuasa menjadikan jalan terjal atau sesuatu yang sulit. Sulit hilang dari penyakit was-was, sulit sembuh dari penyakit, sulit mendapatkan pekerjaan, sulit untung dalam perusahaan, dan segala macam hal. Dan Engkau menjadikan jalan terjal atau yang sulit menjadi mudah dilalui dan landai apabila Engkau berkehendak. Ada footnote nomor 171 diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya nomor 2427, dan Ibnu As-Sunni nomor 351. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Dan juga kita perlu mengaitkan dengan dua bab lagi setelahnya, ya, karena ini berhubungan sekali bahasannya. Salah satu nanti akan kita berangkatkan, tapi saya bacakan langsung bab 44 sama 45. Bab 44 menjelaskan poin. Sekarang begini, kalau seandainya Anda sudah amalkan tadi bab 42 itu, Anda sholat terganggu konsentrasi, Anda baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali ke sebelah kiri, ternyata masih saja ya, ada gangguan tersebut, Anda boleh baca yang kedua kali, Anda baca yang ketiga kali. Tapi ternyata di rakaat pertama Anda sudah konsentrasi, rakaat kedua Anda mulai lagi lalai. Ini berarti ada faktor lain. Apa itu?
dosa. Dosa. Dua ini yang membuat Anda tidak bisa konsentrasi dalam sholat.